Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, insyaallah alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan berusaha melimpahkan rahmat-rahmat karunia-Nya, sehingga jangan pernah juga kita berusaha untuk mensyukuri segala nikmat Allah dengan jalan kita memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah, baik berupa materi maupun non materi, untuk sebagai banyaknya kita manfaatkan ibadah kepada-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarganya, sahabatnya, dan umat yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Bagi kita lanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Bab karahiyatin nafsi bisyarab. Bab makruhnya atau tidak disukainya meniup-niup saat minum. Kemarin saya bacakan di sini. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri sebuah kaum lainnya, An-Nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafsi bisyarab. Beliau melarang meniup minuman atau meniup di dalam minuman. Faqala Rasul, lalu ada salah sahabat yang bertanya, al-qadatu araha fil ina. Bagaimana kalau saya melihat ada kotoran di wadah itu? Faqala, lalu Rasul bersabda, akhirnya buanglah. Yang dimaksud buang di sini adalah diambil kotorannya, bukan ditiup. Inilah arwa min nafsin wahidin. Lalu orang tadi berkata lagi, aku tidak dapat minum dengan satu kali tarikan nafas. Lalu Rasul bersabda, fa'abin al-qadaha idzan anfika. Kalau begitu kata Rasulullah, jauhkan wadah air atau tempat minum itu dari mulutmu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita dilarang meniup minuman, ya, atau makanan, ya, baik minuman atau makanan itu dingin atau panas, ya. Karena hadis ini tidak menyebutkan apakah minuman atau makanan itu dingin atau panas. Intinya kita dilarang untuk meniup makanan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri informasi. Kita tidak boleh meniup makanan secara roh. Ilmu modern itu ternyata sudah ditemukan, ya, manfaatnya. Yang kedua, kalau minuman itu bukan hanya untuk pribadi, ya, jadi wadah itu untuk yang lain juga, ya, maka kita tidak dianjurkan minum di lewat mulut botol
Terus bagaimana? Ya minumnya kata Rasul, kalau begitu jauhkan pada tempat minum itu dari mulut. Jadi minumnya tapi tanpa menyentuh botol wadah itu, mulut wadah. Ya. Tapi kalau itu botol kita sendiri, ya kita hanya minum untuk diri kita sendiri, ya tidak ada masalah. Ya. Ini kalau botol itu atau tempat wadah air minum itu istilahnya digilir kepada yang lain, ya maka tidak dianjurkan, tidak disukai kita minum langsung dari botol tutup botol atau mulut botol itu. Ya tentu secara mungkin kesehatan juga bisa dipahami ya. Mohon maaf barangkali ada di antara orang itu yang punya penyakit menular segala macam, ya kan? Kalau minumnya langsung dari mulut botol kemudian diminum oleh teman yang lain, dikhawatirkan itu bisa menyebabkan penularan penyakit. Ini selanjutnya berbayani jawaz surbi qaiman wa bayani anal akmal wal afdal asyurbu qa'idan. Penjelasan bolehnya minum sambil berdiri, tapi bahwa yang paling sempurna dan paling utama adalah minum sambil duduk. Ada beberapa hadis yang melarang kita minum sambil berdiri. Dua di antaranya An-Anasin, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anahu bahwasanya Nabi naha ayyashrobar rajulu qa'iman. Beliau melarang seseorang minum dengan berdiri. Berkatalah kepada Fakulna ya Anas, lalu kami berkata kepada Anas, Fakatu, bagaimana kalau makan? Tadi artinya Nabi melarang seseorang minum sambil berdiri. Lalu ada yang mendengar dari situ bertanya kepada Anas, Anas itu sahabat, bagaimana kalau makan? Kalau minum nggak boleh berdiri, bagaimana kalau makan? Dari yang asyaru au ahbadu. Lalu Anas menjawab, hal itu malah lebih buruk, lebih jelek lagi kalau dilakukan dengan berdiri. Kita di sini menegaskan bahwa Nabi melarang makan dan minum sambil berdiri. Ketika ditanyakan bagaimana kalau makan, apalagi makan, ya, minum berdiri saja lebih, minum berdiri saja nggak boleh, apalagi makan sambil berdiri, lebih buruk lagi. Yang dimaksud dengan hadis ini. Bagi riwayat yang lalu, ya, dan dalam riwayat lain, ya, dari Imam Muslim juga, Anas Nabiya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jazaroh anis syurbil qa'iman. Ya jarak itu ya mencegah, melarang. Jarak itu melarang dengan keras bahasanya. Ya. Minum sambil berdiri. Hadis selanjutnya, Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhonya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, faman nasiya falyastaqi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yashrabanna, ini pakai non taukid, jangan sekali-kali salah seorang itu, ya, di antara kamu itu minum, la yashrabanna ahadun minkum, ya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu minum
iman sambil berdiri. Faman nasya, maka barang siapa yang lupa, falyastaqi, maka adalah dia memuntahkan minumnya tadi. Hadis riwayat Muslim. Ini kan seolah-olah Allah minum sambil berdiri itu sangat amat buruk, sampai orang yang minum sambil berdiri walaupun dalam kondisi lupa, ya kan harusnya begitu. Ya, barang siapa yang lupa minum dengan berdiri, maka adalah yang memuntahkan. Ya. Itu juga intinya Rasulullah SAW melarang dengan keras minum sambil berdiri. Ya. Namun dalam kondisi tertentu, ya, Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Misalnya minum jam-jam ketika ada sebab tawaf, ya, beliau memang minumnya sambil berdiri. Ya. Tapi kalau tidak ada kondisi yang menyulitkan kita untuk, ya, maka adalah makan minum sambil duduk. Ini. Kemudian bagus istihbabi kauni sakil qaum akhiruhum syurban. Dianjurkannya atau disunahkannya memberi minum, ya, memberi minum satu kaum itu hendaknya orang yang paling akhir meminumnya. Ya bahasanya apa ya? Ya mungkin tuan rumah, kan? Tuan rumah itu dianjurkan nanti makan minumnya paling belakang. Nah, kalau di sini Imam Nawawi memberi judul, ya. Nah, di sini dia mengatakan bab disunahkannya memberi minum suatu kaum sebagai orang yang paling akhir minum. Ya. An-Nabi Qatadah, yang dari Nabi Qatadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beliau bersabda, sakil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum suatu kaum hendaklah dia yang paling akhir meminumnya. Itu ketiga, ya. Ketiga. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada tuan rumah, ya, yang kayaknya tidak mau makan, tidak mau minum dulu, ya, itu jangan dipaksa. Kamu paksa, kan tidak ada kumpulan, ya. Kamu nggak makan, pada tuannya nanti hadisnya, nanti aja kalau itu makan kalau tamunya sudah pada makannya tamu, masa-masa tuan rumah untuk makan, untuk minum kan juga. Nah, jadi ini dari pada tadi ada tuan rumah yang kayaknya hanya menyembuhkan saja sambil mempersilakan, ya, karena anjurannya seperti itu. Kalau tuan rumah itu anjurannya paling belakang untuk makan atau minum. Ini makan dan minum, ya. Kalau misalnya makan, larangan makan dan minum dengan wadah dari emas, dari apa, perak, kan, ya kayaknya kita nggak menemukan lah di sekitar ini. Sopo sih dari emas gitu, ya ada desain, ya. Tapi seandainya ada juga boleh itu larangan keras, ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim mengatakan ini, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yuzalzilu fi batnihi naran min jahannam. Orang yang minum dengan wadah dari perak dan emas, dan perak, pada hakikatnya ia hanya menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Ya, mungkin orang-orang yang ngomong mungkin yang gitu, ya, raja-raja atau apa, mungkin ada yang piringnya dari emas, perak, mungkin ini larangan, ya. Tapi kalau kita buru-buru makan minum dari perak, dulu baik mengurangi, sehingga ya cukup itu hadis itu satu cukup. Intinya larangan dari Rasulullah SAW
dunia. Ini berlaku larangan ini baik untuk laki-laki maupun perempuan. Itu beda dengan perhiasan. Perhiasan emas itu bagi perempuan boleh, tapi bagi laki-laki dilarang di dunia ini. Kita jelaskan sehingga tukar cincin emas dan ada tuntunannya. Itu harus jangan dipakai. Nanti pula ada tukar cincin barang dia bayar dulu tukar cincin barang enggak ya. Mari kita lanjut masih etika adab. Kita ada tinau ya. Kita ada itu kita etika dalam Islam itu bukan hanya sekedar melepas lelah, tapi dalam seorang muslim menganggap bahwa tidurnya sebagai lahan ibadah. Sekali lagi, tidurnya seorang muslim bukan hanya untuk melepas lelah, tapi hendaklah dijadikan tidur seorang muslim itu sebagai lahan menambah ibadah. Ini yang sering saya sampaikan, perbuatan duniawi kalau dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai tuntunan akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya, pentingnya tidur niat yang baik. Jadi ini perlu saya sampaikan sebelum saya bacakan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau memang mau tidur itu betul-betul memang kepengen tidur itu. Jadi bukan bahasanya nyawang TV terus gantian nyawang TV itu hanya itu asik nonton TV atau TV-nya yang nonton dia. Tidurnya jelas gak doa. Karena saya ini nggak mungkin nonton TV Bismillahirrahmanirrahim karena TV itu mau tidur ya. Nah, jadi di sini memang tidur betul-betul Rasulullah mengajarkan bahwa tidur memang tidur dan ada doanya segala macam, ada tuntunannya bagaimana posisi segala macam. Oke, saya bacakan beberapa hadisnya. Di antaranya Anil Barra bin Azib Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita, apabila engkau mendatangi marja'aka, tempat tidurmu." Tadi kan sudah lihat fatawaddo'a, maka hendaklah wudu akan sholat seperti wudumu ketika mau sholat. Ketika hari pertama, ya, ketika kita tidur kita juga untuk berwudu. Summa tosif ala syikikal iman. Kemudian tidurlah menghadap ke kanan. Ya. Dan tubuh kita yang kanan itu miring, ya, dari bawah. Waqul dan ucapkan doa yang panjang. Ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik dan seterusnya. Ya. Jika apa ya kalian insyaallah marfah biar habis. Saya bacakan ya. Memang sebenarnya isinya luar biasa sebenarnya. Jadi pantas kalau orang tidur kemudian membaca doa ini lalu meninggal masuk surga jaminannya. Ya. Saya bacakan lengkap dulu ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu dhuhri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la najna wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Kita tidur sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau saat itu mati, berarti mati kita dalam keadaan kita serahkan diri kita kepada
betul-betul diserahkan kepada Allah. Karena cinta dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung darimu selain kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah kau turunkan dan kepada nabimu yang telah kau utus. Dan itu kau meninggal. Ya kan? Kemudian hadis yang lain, yang mungkin kita yang mudah menghafal, atau bahkan insya Allah kita sudah hafal, bahkan kita setiap hari sudah membacanya, yaitu ini hadisnya juga sahih. Hadisnya riwayat Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha manja'ahu min al-lail wa ayadahu tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi yang biasa kita baca itu sudah ada sunnahnya. Sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Mungkin ketika mau itu saja agak terbalik. Adalah Nabi SAW apabila hendak meletakkan atau bahasanya apa ya, tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Jadi pipinya bertalar tangan sambil menghadap kiblat. Sumaya dulu kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, bismika dengan namamu, amutu aku mati, wahya dan aku hidup. Ya, saya belum melihat lagi hadis yang biasa kita baca itu. Kalau doa yang biasa kita baca, Allahumma bismika ahya selamat ya, gitu ya. Allahumma atau bismika Allahumma ahya selamat ya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Kalau ada riwayat ini ya, itu dengan namamu ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Aku mati ya itu ya, dan aku hidup ya harapannya nanti bangun kembali. Walau ya, nanti coba dilihat, saya belum sempat ngecek ya, supaya kita biasa baca itu apakah dari riwayatnya yang bismika Allahumma ahya wa kalau ada ya berarti bisa dipakai kedua-duanya. Nah kalau yang itu ternyata nggak ada ya, kita pakai yang ini ya, Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza sayqadha, dan apabila Nabi bangun qala beliau berdoa alhamdulillah ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah dan yang telah memberiku hidup kembali sesudah mematikan aku, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Jadi ini sebagai syukur kita bahwa nyawa kita masih dikembalikan oleh Allah, karena pada dasarnya ketika orang tidur itu ditahan oleh Allah nyawanya. Ya, kalau Allah menghendaki hidup ya dikembalikan, kalau Allah menghendaki mati ya ditahan. Ya, sehingga ada orang yang tidur tapi langsung meninggal. Cuman ya jarang ya. Mungkin dari sekian ratus ribu orang mungkin 1-2 ya. Terbukti di sekitar kita jarang sih yang ngomong. Ya ada cerita orang tidur 12 meninggal, ya ada 1-2 jarang kita dengar. Tapi seandainya itu ada, itu memang sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap manusia tidur itu pada dasarnya nyawanya ditahan oleh Allah. Nah, oleh karena itu bacaan doanya seperti ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alangkah eloknya kalau Bapak Ibu paham maknanya ya, karena ini sebagai wujud syukur kita segala sebagai Allah yang telah menghidupkan kami kembali sesudah mematikan kami, dan kepadanya
kita akan atau kami akan mendapat. Wa Ya'ish bin Tahfa Al-Ghifari dari Ya'ish bin Tahfa Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dia pernah berkata, Abi bainama ana muqtajirun fil masjid ala bakni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi bid'atun yukbiruha Allah qala an-nabaru fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud. Kata Ya'ish bin Tahfa, bapakku pernah berkata kepadaku. Jadi Ya'ish ini tabi'in, kemudian Tahfa Al-Ghifari sahabat. Tahfa ini ngomong sama anaknya, Ya'ish tadi. Kata Ya'ish, bapakku pernah bilang kepadaku, satu ketika aku itu Tahfa Al-Ghifari tidur di masjid sambil tengkurap. Tidur di masjid sambil tengkurap. Tiba-tiba ada orang yang bahasanya itu menggerak-gerak kaki dengan kakinya, ya Pak. Mungkin lah ini. Faqala, lalu orang itu berkata, inna hadhihi bid'atun yukbiruha Allah. Ini adalah cara tidur yang dibenci oleh Allah. Qala, lalu Tahfa Al-Ghifari tadi berkata, kemudian aku lihat siapa sini? Ini faedah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini larangan kita tidur sambil tengkurap, tidur dan tengkurap. Kalau bukan tidur ya misalnya sambil rokok, kan ada yang tengkurap sambil rokok, main HP, baca buku atau apa, kan? Bukan tidur, kan? Itu hanya posisi apa? Sedang santai. Tapi kalau yang berlaku itu memang tidur sambil tengkurap. Kecuali kita tidurnya awalnya tidak tengkurap, tahu-tahu tidur ya karena mulai tahu-tahu tengkurap, lain lagi apa? Karena kita tidak sadar orang yang tidur itu tidak dikenai hukum, ya, sehingga itu tidak terkena dosa, ya, tidak dikenai hukum. Yang tidak boleh adalah dari awal itu sampai keberatan ini, mohon maaf memang ada ya, orang-orang itu yang tidurnya sebenarnya itu tengkurap dari awal, itu yang boleh ya. Termasuk yang punya bayi, punya cucu ya, jangan dipikirkan dengan tengkurap. Karena itu secara medis juga mungkin ya kalau suka menekan dada, dada, kemudian seolah-olah membelakangi Allah, ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah selanjutnya membahasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man ada lam yadkurillah fi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk pada suatu majlis yang tidak disebut nama Allah di dalam tempat itu, maka duduknya akan menjadi kerugian baginya dari Allah. Jika ada orang yang duduk
kok hanya duduk-duduk saja, ya. Ibadahnya tidak ada zikrullah, tidak ada penyebutan asma Allah, ya. Hanya koko-koko saja, ya. Maka duduknya itu rugi di hadapan Allah, ya. Panjang waktu itu, ya kalau duduknya sampai sejam, 2 jam, koko-koko saja, ya. Kalau itu ngomongnya nggak ada nilainya, ya berarti rugi 2 jam itu. Wa man qajaa majan la yaqulullah fihi kana alaihi min Allahi tirah. Dan barang siapa yang tidur, yang berbaring di suatu pembaringan yang tidak menyebut nama Allah di sana, maka baginya kerugian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya begini, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ketika tidur memang harus dari awal kita niat mau tidur, sehingga betul-betul kita berdoa, kita melaksanakan tuntunan Nabi. Misalnya kalau memiliki yang punya wudhu, ya kalau kita ingin wudhu, dan ada utamanya yang lain, ya, kita sambil wudhu, kemudian posisi menghadapnya, ya, dan seterusnya. Ya, ini sebagai bentuk bahwa kita betul-betul ingin dalam setiap posisi kehidupan kita, dalam setiap gerakan kita, itu betul-betul ada nilai sunnahnya, ada nilai ibadahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dulu yang Allah lanjutkan pada pertemuan datang. Dan berkala sahabat Allah mengambil asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.